mau kemana lagi kita minta pertolongan kalau bukan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman kita namanya Mbak Lia, itu nama samaran, di Bekasi. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni kamu ke nomor ini. Yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Amelia. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya cuma 55.000. Kalau teman-teman mau order bisa langsung hubungin admin, ini nomornya. Dan kalau teman-teman mau coba ke Gramedia, silahkan. Mudah-mudahan di Gramedia juga masih ada ya. Nah, langsung aja akan aku bacain testimoninya ya teman-teman. Ini dari Mbak Lia di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau kasih testimoni tentang keajaiban sholawat. Perkenalkan, saya Lia dari Bekasi Mbak. Singkat cerita, saya bener lagi ngalamin masa sulit saya 1 tahun belakangan ini Mbak. Di tahun 2021 akhirnya saya punya hutang. Di tahun 2021 akhirnya saya punya hutang riba di 2 aplikasi, totalnya 12 juta. Selama ini saya nggak pernah pinjam uang riba Mbak, karena keadaan yang akhirnya buat saya berhutang. Dan rasanya tiap hari hidup saya gelisah, nggak tenang, mikirin terus gimana caranya bayar utang. Sampai dimana tanggalnya jatuh tempo, debt collector teleponin saya hampir puluhan kali. Rasanya nggak enak banget Mbak Mel, hidup saya penuh rasa kekhawatiran. Lalu di bulan September 2021 saya iseng buka YouTube dan muncullah channel Mbak Mel di beranda saya. Saya kepo, saya nonton semua video-video Mbak Mel, namun di situ saya belum mengamalkan sholawat Jibril. Pertama, saya hanya mendengarkan sebelum saya kurang tidur, lebih ada 1 minggu. Masya Allah, Mbak Mel, di tanggal 20 September uang di dompet saya benar-benar sekitar tinggal 200.000, dan di tanggal 21-nya saya dikasih tahu atasan saya kalau saya dapat bantuan BSU dari pemerintah 1 juta rupiah. Tepat cairnya ketika besoknya saya ulang tahun. Yang kedua, saya dikasih pinjaman uang 3,5 juta dari tante saya untuk bayar utang pinjol Mbak Mel, yang bayarnya boleh dicicil semampu saya. Yang ketiga, saya beranikan untuk cerita ke mama saya dan ke nenek. Mereka semua nangis Mbak Mel. Mereka bilang kenapa nggak bilang kalau punya utang. Dan mereka bilang mau bantuin selesaiin hutang pinjol saya gimana pun caranya agar lunas. Yang keempat, dan barusan semalam saya dapat pinjaman lagi untuk membayar hutang pinjol dari teman saya. Ya, teman saya bilang nggak usah dicicil, kalau saya ada uang aja baru diganti. Ya Allah, seketika langsung percaya kalau Allah itu pasti akan nolong di waktu yang tepat. Yang kelima, saya pernah sedang bekerja. Saya benar-benar yakin gak ada uang di celana saya, karena memang itu saya belum ke ATM untuk ambil uang. Tapi tiba-tiba ada uang 50.000 di saku celana saya. Alhamdulillah bisa buat jajan dan beli bensin. Yang keenam, awalnya saya ditelepon debt collector puluhan kali, sama sekali mereka nggak pernah teleponin saya terus sampai akhirnya saya bisa bayar utang-utang pinjol saya. Maksudnya di sini tadinya sering ditelepon, tapi setelah bersolawat nggak ditelepon-telepon lagi ya teman-teman, sampai akhirnya utangnya lunas. Yang ketujuh, alhamdulillah hutang pinjol saya sisa 2 juta lagi Mbak Mel dari 12 juta. Yang kedelapan, banyak hal-hal kecil yang saya rasakan, mulai dari sering dijajanin teman, sering dikasih rejeki dari mama saya dan banyak lagi. Oh iya, testimoni 2-8 itu saya mengamalkan sholawat Jibril 1000 kali. Istiqomah, karena kadang saya kalau kerja nggak bisa sambil sholawatan, jadi paling saya kejar sholawat itu ketika di perjalanan pulang dan seketika
sudah sampai rumah Mbak, dan ketika sudah sampai rumah, terima kasih untuk motivasinya Mbak Mel. Semoga Mbak Mel sekeluarga selalu diberi keberkahan dan sehat selalu, amin. Semangat terus Mbak untuk memotivasi orang-orang, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat seperti yang ditulis dalam bukunya Mbak Mel. Doakan saya agar saya terbebas dari segala jenis hutang tahun ini Mbak Mel, dan hajat-hajat saya yang belum terkabul bisa Allah kabulkan dengan ridhonya Allah, amin amin ya Allah. Kemudian aku jawab ya teman-teman. Setelah aku jawab, Mbak Lia bilang lagi, sama-sama Mbak Mel, doakan saya Mbak Mel, semoga hajat saya belum terkabul cepat dikabulkan. Terima kasih untuk video motivasinya, semoga keluarga Mbak Mel sehat, selalu diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah. Akhirnya dibalas juga WA aku sama Mbak Mel, Masya Allah ya. Ini WA nya Mbak Lia ini udah dari tanggal berapa ya, kayaknya 3 Februari deh teman-teman ya. Masya Allah banget ya, dahsyat banget the power of sholawat. Makanya teman-teman jangan pernah lelah, benar, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Siapa yang bisa merasakan nikmat-nikmat itu ya mereka yang gak pernah lelah. Ketika teman-teman gak pernah lelah terus sholawatan, baik ketika diuji maupun ketika sudah mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman butuhkan, teman-teman akan terus bersolawat. Teman-teman akan merasakan betapa nikmat yang teman-teman rasakan ketika teman-teman bersolawat ya. Terus Mbak, tapi aku ujiannya banyak banget, udah solawatan kok malah bertubi-tubi. Enggak, bukan bertubi-tubi sebenarnya teman-teman, bukan. Cuma karena kita terlalu mengejar hasil, terlalu menganggap dengan bersolawat kita simsalabim berubah jadi apa yang kita mau, maka ketika ada ujian yang datang kita anggap itu tuh kayak yang bertubi-tubi, padahal enggak. Sabar, pasti Allah ngabulin doa-doa kita. Sabar ya teman-teman, sabar. Kita doakan semoga Mbak Lia bisa segera lunas ya sisa hutangnya 2 juta lagi, dimudahkan, dikabulkan segala doa-doanya, segera diijabah sama Allah. Tapi ingat teman-teman, ketika doa kalian sudah dikabulkan Allah, apa yang kalian minta sudah diberikan sama Allah. Jangan lupa, ingat Allah ketika kita sedang senang juga ingat. Maka ketika kita sedang sulit, Allah ingat kita. Makanya orang-orang yang sudah terbiasa bersolawat, sudah terbiasa beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun senang. Nah, ketika senang tetap ingat nih, tetap istiqomah sholawatan, tetap istiqomah ibadah, sholat tahajud, baca Quran dan lain-lain. Maka ketika ujian itu datang, mereka kayak yang seolah-olah baru baca sholawat sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu dapat pertolongan. Padahal sebenarnya mereka udah nabung sholawat dari lama. Sebenarnya mereka udah menabung ibadah-ibadah, menabung kebaikan dari lama. Ingat terus Allah, ingat terus apapun keadaan kita, insya Allah akan terus ingat kita. Apapun keadaan kita, ya teman-teman ya, semangat terus, pokoknya semangat terus. Nah, sholawat apa sih Mbak? Selalu ada yang nanya, Mbak sholawat apa? Dan selalu tanya ke aku, chat ke aku, minta solusi. Sholawat apa Mbak? Sholawat yang bagaimana? Untuk masalahku yang ini, untuk masalahku yang ini. Teman-teman, sholawat yang mana aja? Mau sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat tibil qulub, sholawat ada banyak, 120.000 jenisnya. Ya, teman-teman maunya yang mana? Bebas. Kalau aku mengamalkan sholawat munjiat dan sholawat Jibril. Sholawat munjiatnya aku insya Allah minim-minim 500 kali setiap hari. Aku baca dari pagi sampai malam. Tapi kalau sholawat Jibril aku baca semampunya aku. Kalau misalnya masih ada waktu bisa nyampe 5.000 alhamdulillah. Atau bahkan kadang hanya 1.000 sholawat. Teman-teman ayo kemana lagi kita meminta tolong kalau bukan ke Allah? Ya, mau kemana lagi kita minta pertolongan kalau bukan sama Allah? Teman-teman butuh kendaraan, butuh motor. Teman-teman jangan larinya gimana caranya bisa kredit. Tapi gimana caranya bisa punya motor tanpa riba, tanpa ngeridit. Ngeridit kalau nggak riba nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kalau kreditnya riba, mendingan jangan. Itu malah petaka buat temen.
Teman-teman kepengen beli misalnya rumah, capek kontrak terus, malu kontrak terus, oke, sholawatan. Dapat, pasti dapat, gak mungkin gak dapat. Dapat, insya Allah dapat. Yang penting apa? Istiqomah sholawatan, istiqomah sholat tahajud, istiqomah sholat duha, sholatnya tepat waktu, sholat 5 waktunya benar-benar dikerjain tuh. Pasti dapat, gak mungkin gak dapat. Utang teman-teman berapa? 10 juta, 20 juta, 100 juta, 200 juta, 1 M. Lunas, insya Allah lunas, Allah pasti lunasin. Yang penting teman-teman mantesin diri, perbanyak ibadah, berusaha menghindari dosa, terus deketin Allah. Kalau bisa sholawatnya ditambahin lagi, insya Allah lunas. Ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga hutang-hutangnya Mbak Lia segera dilunaskan ya teman-teman ya, yang sisanya 2 juta lagi, dan bisa segera membayar hutang ke tantenya, ke temannya, dan kemana-mana dengan mudah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.